Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum memulai kajian pagi, mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama dulu ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlul, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zuhir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang ibu cintai, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya, yaitu kesehatan ya.
Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Marhaban ya Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahilah kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah kami Ramadhana, pada bulan Ramadan ya. Alhamdulillah anak-anakku, tepat pada tanggal 12 Februari ya, sore tepatnya, kita sudah memasuki bulan Rajab ya, jika dihitung dari kalender Hijriah. Tetapi jika dihitung dari kalender Masehi, tepat pada tanggal 13 Februari itu merupakan hari pertama bulan Rajab ya. Kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab itu apa sih ya? Bulan Rajab itu merupakan bulan yang mulia, bulan yang agung ya, dan bulan yang penuh barokah serta hikmah. Karena bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan dari keempat bulan lainnya. Nah, keempat bulan lain itu ada bulan apa saja? Yang pertama ada bulan Zulhijjah ya. Zulqa'dah dulu sebelum Zulhijjah. Yang pertama ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Itu merupakan 4 bulan yang Allah muliakan, yang mana ibadah-ibadah pada bulan ini ya, pahalanya akan Allah lipat gandakan, dan dosa-dosa yang kita lakukan juga ya, atau perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan pada bulan ini ya, bulan yang mulia, akan dilipat gandakan pula dosa-dosanya. Nah, biasanya banyak sekali di masyarakat ya, ketika bulan Rajab ini betul-betul mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai melakukan sholat 5 waktu secara tepat ya, terus juga membaca Al-Quran, terus juga bersedekah ya, sampai melaksanakan sholat sunat yang disunahkan ya di bulan Rajab ini. Nah, di bulan Rajab terdapat juga peristiwa yang sangat besar ya. Salah satunya tepat pada tanggal 27 Rajab terdapat peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di sini ada yang sudah tahu cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, sini ibu akan sedikit paparkan ya, yang mana Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang maha dahsyat ya, yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena banyak sekali peristiwa yang dialami Rasulullah sewaktu melakukan Isra Mi'raj itu ya. Nah, Isra ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, secara bahasa Isra artinya adalah perjalanan di malam hari ya. Dan secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Mekah ke Palestina itu kan tidak hanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya. Nah, adapun Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik
Ya, secara istilah Mi'raj adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, ya. Nah, di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha itu adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Jadi tidak seorang pun makhluk yang mengetahui apa yang ada di belakang Sidratul Muntaha itu, ya. Nah, tempat ini diserupakan dengan As-Sidroh yang artinya pohon nabi karena mereka berkumpul di bawah teteduhannya, katanya. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga Al-Ma'wa, yakni tempat tinggal arwah-arwah orang-orang mukmin yang bertakwa, ya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini salah satunya adalah merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW yang sedang dilanda duka, ya. Mengapa beliau berduka? Karena istri beliau Khadijah, ya, wafat tepatnya pada tahun 10 kenabian beliau. Nah, Nabi sejak kecil itu sudah ditinggalkan, ya, mulai dari ayahnya ketika Siti Aminah masih mengandung, ya. Nabi itu ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya itu sudah meninggal. Nah, terus beberapa saat kemudian, ya, setelah Nabi lahir, ketika Nabi masih kecil ditinggalkan oleh ibunya. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, ya. Nah, itu secara berturut-turut. Nah, maksudnya jaraknya itu tidak lama gitu, ya. Setelah kakeknya meninggal, Nabi diasuh oleh pamannya, kemudian pamannya pun meninggal lagi. Dan menikahlah dengan Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah istrinya meninggal lagi, sehingga Isra Mi'raj ini merupakan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad karena apa? Karena Nabi betul-betul sedang dilanda duka, ya. Jadi menurut sejarah itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengalami Amul Huzni ini, ya, dan Allah hibur dengan perjalanan tadi, yaitu Isra Mi'raj, ya. Selain Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan Isra Mi'raj itu, Allah juga melihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad mengimami para nabi di Baitul Maqdis. Nah, setelah di Baitul Maqdis di Palestina, ya, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di mana ketika naik ke Sidratul Muntaha itu Allah memberikan perintah atau wahyu, ya, untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat yang 5 waktu, ya. Nah, ada sebuah hadis yang sangat panjang, ya, di sini yang ibu akan bacakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik buraq bersama Jibril, ya, malaikat Jibril, hingga tiba di langit pertama. Nah, lalu di sini disebutkan dalam hadisnya, ya,
Aku, kata Nabi, dibawa di atas punggung buruk dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit pertama. Dia ditanya, malaikat Jibril itu ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu wahai Jibril? Jibril menjawab, iya Muhammad, katanya. Nah, apakah dia telah diutus? Betul, dia telah diutus, kata Jibril. Kami pun dibukakan pintu, kata Rasulullah. Lalu aku bertemu Nabi Adam alaihi salam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nah, kemudian buruk itu naik bersama kami lagi ke langit yang kedua. Maka Jibril meminta untuk dibukakan pintu lagi gitu ya. Siapakah ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus oleh Allah ya, nyahnya itu besar. Dia telah diutus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi, kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan dua orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihi salam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nah, begitu sampai ke langit ketujuh ya. Jadi selalu ada pertanyaan, siapakah ini? Siapa yang bersamamu gitu ya. Sampai ketika di langit ketiga pun Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang mana Nabi Yusuf itu telah dianugerahi oleh Allah dengan ketampanannya ya. Maka Yusuf pun menyambut Nabi dan mendoakan kebaikan untuk Nabi. Ketika di langit keempat ya, Nabi pun bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ya, ia menyambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi, kata Nabi. Jadi mendoakan Nabi ya. Nah, kemudian ketika naik ke langit yang kelima ya, dengan pertanyaan yang sama, Nabi pun bertemu dengan Nabi Harun ya. Nabi Harun pun sama menyambut dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian naik ke langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dia menyambut dan mendoakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga. Sampai ke langit ketujuh ya, masih dengan pertanyaan yang sama ya. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Maqmur, di mana Baitul Maqmur itu tempat yang setiap harinya itu dimasuki oleh 70.000 malaikat ya, dan mereka tidak kembali lagi sesudah masuk ke dalam Baitul Maqmur. Nah, kemudian buruk itu pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahannya seperti tempayan yang besar. Nah, tak kala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, nah, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat dari Sidratul Muntaha itu, kata Nabi, karena saking indahnya ya. Maka Allah di situ memberikan wahyu kepadaku untuk mewajibkan sholat 50 kali dalam sehari. Nah, perintah sholat yang pertama kan 50 kali ya dalam sehari. Nah, kemudian Nabi turun dan bertemulah dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Robmu terhadap umatmu? Nah, Nabi menjawab, sholat 50 kali, kata Nabi. Kemudian Nabi Musa memberikan solusi gitu ya. Kembalilah kepada Robmu, mintalah keringanan karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Kemudian Nabi kembali lagi ya. Nah, sehingga Nabi ketemu lagi dengan Nabi Musa nih ketika sepulangnya dari Sidratul Muntaha ya. Kata di sini Allah
memberikan perintah, atau Allah berfirman ya, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Itu kata Allah setibanya Nabi mengajukan keringanan gitu ya. Nah, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali maka setiap sholat mendapatkan 10 kali lipat ya, sehingga 5 kali sholat itu mendapatkan 50 kali pahala ya. Jadi dilipat gandakan menjadi 10 setiap sholat. Nah, barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan ya. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai satu kejelekan. Nah, tadi maaf kata ibu kan ketika Nabi Muhammad turun lagi setelah mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala 5 kali sholat ya. Ketika bertemu dengan Nabi Musa lagi, Nabi Musa menyarankan untuk lebih diringankan. Tetapi kata Nabi apa? Nah, kata Nabi, aku telah berulang kali kembali kepada Robku hingga aku merasa malu kepadanya ya. Nah, setelah Nabi Muhammad turun ke bumi, maka diperintahkanlah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Diperintahkan kepada seluruh umatnya ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Nah, coba kita bayangkan ya, mungkin secara logika perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu yang dari Masjidil Haram ya, yang ada di kota Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ya, itu kan berjaraknya beribu-ribu kilometer ya, ditambah dengan perjalanan Nabi ke langit ketujuh ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, yang mana ada yang menyebutkan di beberapa hadis waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu hanya 1/4 malam. Sehingga ketika Nabi menceritakan perjalanannya itu, banyak sekali orang yang tidak percaya. Ya, memang jika difikirkan secara logika itu tidak mungkin. Tetapi jika difikirkan oleh keimanan kita, maka itu mungkin saja terjadi ya. Kita sebagai muslim ya yang yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka harus meyakini juga ya. Makanya kenapa bulan Rajab itu merupakan bulan yang mulia ya, satu di antara 4 bulan yang mulia, karena di bulan Rajab pun terdapat peristiwa besar, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan lupa nih untuk anak-anakku sekalian, amalan di bulan Rajab ya, salah satunya adalah memperbanyak istighfar ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan, karena itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin hanya sedikit ya yang Ibu sampaikan. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap berada dalam kesehatan ya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.